itu ada kaitan. Jadi untuk menjaga kesucian supaya jangan dinistakan anggur atau roti ini, maka anak-anak Dilarang. dilarang. Ya, awalnya yang dilarang hanya anggur. Karena anggur repot nih kalau jatuh. Iya. Wah, ini kalau roti masih bisa diambil seperti yang Pak Arianus tadi katakan, lalu dimakan oleh imam ya. Tapi kemudian berangsur ya sudah, kedua-duanya tidak begitu. Jadi sebenarnya alasannya andaikan harus ada pun misalnya nih, harus ada yang tidak boleh ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mestinya adalah bukan anak-anak, bukan desa, tapi orang-orang yang tidak menghormati persekutuan. Betul. Sebagai tubuh Kristus. Kalau andaikan kita harus Betul sekali. Ya, itu sebabnya saya tetap pada prinsip bahwa yang bisa mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang sudah dibaptis. Nah, ini penting untuk para pendeta juga menyampaikan dengan cara demikian. Ya, karena saya ingat sekali ketika dulu itu mulai dipraktikkan di GKI Pondok Indah dan GKI mulai memperbincangkannya, ada sekelompok majelis jemaat dan anggota GKI datang ke kantor sinode. Dan bilang ke saya, kalau GKI menerima ini, jemaat kami pecah. Saya bilang sabar. Segala sesuatu pada waktu nanti akan ada penjelasannya. Tapi sabar, ini kita baru mulai mempercakapkan kok. Nggak akan besok diubah jadi. Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Warteg RI, Warung Tulis Refleksi Iman, bersama saya, Pendeta Rizal Rosa, pelayan warung. Ini adalah program untuk membicarakan topik-topik penting dalam iman Kristen atau ajaran gereja atau isu-isu teologis yang berkembang untuk menolong kita menempatkan iman kita dengan tepat dalam respon realitas. Dan dalam jumpa kali ini kita bicara mengenai sebuah topik yang belakangan ini menjadi percakapan yang semakin menghangat di gereja di Indonesia, yaitu perjamuan kudus bersama anak-anak. Dan untuk topik ini kita telah datangkan tamu yang sebenarnya udah lama dinantikan di ruangan ini, tapi baru kali ini beliau ada waktu. Pendeta Profesor Joas Adi Prasetya. Selamat datang Pak Joas. Terima kasih untuk sambutannya. Apa kabar nih? Baik, selalu baik. Ya, tahun berapa pertama kali saya dulu minta ini? Udah lama sekali ya. Udah lama sekali. Ya, dan akhirnya sekarang kita ada kesempatan. Pak Joas adalah guru besar di STFT Jakarta di bidang teologi sistematika. Betul. Ya. Banyak menulis, dan kalau Anda mampir ke media sosial beliau, ada banyak entah quote, entah tulisan-tulisan yang sangat menginspirasi. Ya, saya baru ketemu dengan seorang rekan, saya lupa di mana, dan dia mengatakan, kenal dengan Joas. Saya bilang, itu teman saya. Dia bilang, saya suka dengan rumusan-rumusan berkat. Iya, betul. Ya. Setiap kali saya ibadah, memang saya merumuskan berkat untuk setiap ibadah secara berbeda. Nah, jadi saya selalu kalau mau khotbah, saya lihat dulu yang Pak Joas apa rumusan berkatnya pada hari ini. Dan dia suka memakainya. Saya lupa di mana, tapi dia ngomong itu. Ya. Oke, Pak Joas, kita bicara mengenai perjamuan kudus yang bersama anak-anak. Mungkin kita mulai dengan, kalau kita lihat gereja di Indonesia, sebagian besar, bahkan bisa semua sebenarnya tidak terlalu mengenal perjamuan kudus bersama anak-anak. Kira-kira ini mengapa begitu? Iya, penyebab utamanya adalah karena memang ketika Injil masuk ke Indonesia, pekabar Injil yang masuk ke Indonesia memang berasal mayoritas dari gereja Barat. Ya. Ya, di kalangan Protestan, gereja-gereja yang berlatar belakang Calvinis. Betul. Atau Reform. Ya, sebagian ada yang lain, tapi utamanya adalah Calvinis. Dan memang gereja Calvinis sejak dari awalnya memang tidak memberi ruang bagi anak-anak terlibat di dalam perjamuan kudus. Demikian juga gereja Katolik. Gereja Katolik adalah gereja Barat. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana Calvin sebenarnya mengikuti tradisi Barat yang tidak memperbolehkan anak-anak untuk mengikuti perjamuan kudus. Kalau gereja Lutheran?
Martin Luther sendiri lebih bersikap mendua. Artinya secara teoritis dia terbuka, tetapi semasa hidupnya dia tidak pernah mempraktekkan itu. Nah ini kan udah sekian lama ya Pak Joas, ini Ya. gereja-gereja ada di Indonesia dan cukup lama ini kelihatannya dianggap sesuatu yang wajar. Memang demikian, memang anak-anak tidak perlu atau tidak boleh ikut dalam perjamuan kudus. Nah sekarang apa pentingnya mempercakapkan topik ini ya? Mengapa sekarang ini lalu muncul dengan sangat intens di berbagai tempat orang mempercakapkannya? Ya, karena muncul kesadaran-kesadaran baru mengenai sakramen yang paling utama, yaitu perjamuan kudus dan baptisan itu, dan kemudian para teolog dan pemimpin gereja mulai melacak ulang bagaimana sebenarnya kedua sakramen utama ini dipraktekkan sejak gereja mula-mula. Ya, dan kemudian muncul kegelisahan, loh kok terputus ini? Ya, khususnya bagi mereka yang menganut paido baptism, itu adalah baptisan untuk anak-anak, ya, yang tidak didasarkan pada iman anak-anak, tetapi iman orang tua atau katakanlah iman gereja. Ya, lalu yang bersangkutan harus menunggu belasan tahun Untuk bisa ikut. perjamuan kudus. Ya. Lalu muncul kegelisahan, loh ini terputus ini. Sementara jika seseorang ini berada di bawah rahmat Allah, di dalam rahmat Allah yang diekspresikan melalui sakramen, lalu bagaimana rahmat ini diekspresikan, dialami, ya, dalam rentang gap yang cukup panjang antara sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus ini, gitu. Lebih dari itu, kegelisahan ini kemudian membawa para teolog berpikir, kok tampaknya ada kriteria yang berbeda ini dari Antara baptisan dan perjamuan kudus. Sementara di sini semata-mata adalah rahmat, anugerah, dan tidak membutuhkan iman anak-anak. Kok di sini pemahaman dari yang bersangkutan itu dituntut untuk bisa mengikuti perjamuan kudus, begitu, yang diekspresikan dengan CD atau pengakuan percaya, begitu. Kok tampaknya berbeda begitu. Nah, kegelisahan yang ketiga dan yang terakhir adalah kalau betul pemahaman ini yang menjadi landasan, bagaimana dengan mereka yang tidak bisa mengekspresikan pengakuan atau pemahaman mereka? Misalnya tentu anak-anak. Yang kedua, orang yang hidup dengan disabilitas mental. Atau mereka yang sudah sangat lanjut usia, yang tidak bisa mengekspresikan imannya lagi, atau harus hidup dengan demensia, Alzheimer, dan lain sebagainya. Apakah mereka lalu tidak boleh ikut dalam perjamuan kudus? Begitu. Nah, dengan kegelisahan inilah kemudian muncul reinterpretasi, kemudian melacak kembali makna perjamuan kudus sejak gereja mula-mula, bahkan dalam Alkitab. Begitu. Nah, apakah percakapan tentang perjamuan kudus bersama anak-anak ini adalah percakapan yang memang baru muncul karena kesadaran tadi dari apa yang Pak Yowas sampaikan, atau sebenarnya dalam sejarah sebenarnya ini pernah terjadi juga, Pak Yowas? Kalau di Indonesia kesadarannya memang baru, ya, tetapi dengan kesadaran itu kemudian orang melacak dan ternyata praktek perjamuan kudus bagi kanak-kanak yang sudah dibaptis itu sudah terjadi sejak awal gereja berdiri. Oh. Jadi ini bukan lalu orang ingin menciptakan yang neko-neko, yang tampak kreatif, tidak. Tapi justru ingin kembali pada apa yang sudah dipraktikkan oleh gereja perdana itu, begitu. Dan kita mendapatkan catatan yang cukup banyak, khususnya dari para bapak gereja, ya. Kita bisa mencatat misalnya Irenaeus, Agustinus, banyak yang lain. Dan ternyata itu dipraktekkan. Prinsipnya adalah karena sakramen itu adalah tanda yang kelihatan dari rahmat yang tidak kelihatan, maka baptisan kudus dan perjamuan kudus ini menyatu. Yang satu dilakukan sekali untuk selamanya, dan yang satu berulang kali. Dan itu dilakukan oleh gereja mula-mula, baik gereja barat maupun gereja timur. Ya, masalahnya ada pada gereja barat yang awalnya melakukan sampai dengan abad yang ke-13. Berhenti di situ.
Atau nanti mengapanya nanti ya betul. bisa dijelaskan ya. Sementara Protestanisme lahir abad 16 sehingga kita ikut yang Barat yang 3 abad sebelumnya sudah menghentikan Paido Komunion atau perjamuan kudus untuk anak-anak itu. Jadi bisa dikatakan awalnya saya menduga ini jangan-jangan ada kaitannya dengan percakapan ini ya, dengan kesadaran yang semakin tinggi mengenai hak-hak, ya kesetaraan bahwa anak-anak itu adalah punya hak, lalu kaum disabilitas teman-teman kita juga punya hak. Tapi tadi itu kaitannya mengapa muncul percakapan ini ternyata tidak. Mungkin ada, tetapi alasan utamanya adalah alasan teologis. Ya, alasan teologis. Bahwa rahmat Allah itu berlaku untuk anak-anak juga. Dan itu diekspresikan melalui mereka menerima baptisan dan mestinya juga dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Gitu. Ya, jadi, kalau abad ke-13 tadi, itu kenapa dihentikan? Iya, pada sebuah konsili di gereja barat yang namanya Konsili Lateran yang keempat tahun 1215, gereja Katolik meresmikan apa yang kita kenal sebagai doktrin transubstansiasi. Doktrin transubstansiasi ini adalah sebuah doktrin yang meyakini bahwa roti dan anggur itu esensinya, substansinya berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya. Maka apa yang dimakan dan diminum oleh umat itu sungguh-sungguh adalah tubuh dan darah Kristus. Maka akan terjadi sakrilegi. Sakrilegi itu apa? Penistaan. Jika anggur dan roti ini jatuh atau tumpah. Okay. Dan siapa yang paling mudah menumpahkan atau menjatuhkan? Anak-anak. Ini saya ingat ini Pak Yos, ketika saya kan syukurlah sampai usia 16 tahun saya kan hidup dalam gereja yang bertradisi Lutheran. By the way, ini boleh diminum ya? Boleh diminum. Ini bukan anggur perjamuan. Okay. Ya, saya hidup di. Nah, saya ingat persis itu ketika di gereja saya dulu itu adalah itu kalau roti itu jatuh, itu oleh pendeta diambil dibawa ke belakang mimbar lalu didoakan. Saya tanya kenapa? Supaya jangan memberi hukuman bagi yang menjatuhkan. Ya. Berarti itu gereja Lutheran. Ya. Karena Luther menganut pemahaman apa yang disebut sebagai Christic presence, bahwa roti itu tetap roti sekaligus ya, tubuh dan darah. Di gereja Calvinis, Reform itu tentu tidak dipahami demikian. Jadi betul. Itu ada kaitan. Jadi untuk menjaga kesucian supaya jangan dinistakan anggur atau roti ini, maka anak-anak dilarang. Ya. Awalnya yang dilarang hanya anggur. Karena anggur repot nih kalau jatuh. Wah, ini kalau roti masih bisa diambil seperti yang Pak Arianus tadi katakan lalu dimakan oleh imam ya. Tapi kemudian berangsur ya sudah kedua-duanya tidak begitu. Jadi sebenarnya alasannya bukan teologis, praktis atau di dalam ada teologisnya penistaan tadi itu. Betul. Gereja-gereja Protestan tentu menolak doktrin transubstansiasi ini, tentu ya. Entah Luther maupun khususnya Calvin. Karena Calvin percaya bahwa tubuh Yesus Kristus itu sudah ada di surga, maka tidak mungkin tubuh yang sama ada di roti dan anggur. Dan karena itu Kristus pasti hadir secara spiritual saja. Gitu. Tapi yang menarik adalah walaupun Calvin menolak transubstansiasi, dia meneruskan akibat dari transubstansiasi, yaitu pelarangan anak-anak untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan dia menambahkan alasan yang lain, yaitu karena anak-anak belum paham. Jadi muncullah pembenaran terhadap. Betul. Jadi, kalau saya lihat tadi yang Pak Yos jelaskan ya, saya jadi kepikir ini adalah sebenarnya seperti cara gampang gereja untuk menjaga sesuatu. Kan tadi kan supaya jangan jatuh. Betul. Penistaan. Untuk menjaga, bukan mencari cara supaya anak-anak tetap terlibat, mencari cara supaya jangan jatuh, tetapi dengan gampang mengatakan kalau begitu yang memungkinkan itu kita potong saja. Ya, betul. Dengan ongkos
tersingkirlah anak-anak itu. Mereka keluar dari persekutuan itu. Betul. Nah, oke, tadi Pak Joas kan beberapa kali mengatakan buat pandangan Luther dan Calvin. Nah, bagaimana sebenarnya tradisi reformasi ya, terutama Luther dan Calvin mempercakapkan ini setelah beberapa informasi berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Iklin, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi panggung nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama saya Arlianus, pelayan warung, dan kita sedang membicarakan topik yang sangat penting, perjamuan kudus bersama anak-anak, bukan yang melibatkan anak-anak. Ya, ini penting, nanti kalau perlu Pak Pendeta Joas akan jelaskan ini. Ya, saya tadi di ujung segmen pertama nitip pertanyaan, bagaimana sih persisnya pandangan atau gereja-gereja reformasi mempercakapkan isu ini? Kita tentu harus kembali pada dua reformator utama ya. Yang Luther itu memang dia setuju, tetapi tidak mempraktekkan. Setuju untuk terlibatnya anak-anak. Oke, Ya. in prinsip dia terima. Ya, tapi dia tidak punya waktu atau itu memang bukan concern utama dia. Tetapi Calvin memang pertama dia menolak transubstansiasi dari gereja Katolik sebagai dia sebut doktrin yang dikarang-karang. Itu dalam Institutio, buku yang keempat. Tetapi seperti saya sebutkan tadi, Calvin meneruskan efek dari transubstansiasi, yaitu anak-anak dilarang. Dan dia tambahkan dengan argumen yang baru, yaitu argumen pemahaman. Sebab anak-anak belum bisa memahami, dan karena belum bisa memahami, maka anak-anak belum dapat atau belum mampu mengakui tubuh Kristus. Nah, dari mana
argumen itu muncul dari Alkitab. Mhm. Khususnya kalau kita membaca dalam 1 Korintus 11 Oke. ya, ayat 27, 28, 29 ya. Ada baiknya saya baca ya. Iya. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang tidak layak ini? Ya. Bagi Calvin kemudian muncul di ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Pertanyaannya, anak-anak bisa nggak menguji dirinya sendiri? Apakah sudah ada semacam self-reflection dalam diri anak-anak? Ya? Bagi Calvin itu nggak mungkin sebelum anak-anak mencapai usia akal budi atau akil balik, katakanlah. Kemudian ayat 29, sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Begitu. Nah, jadi atas dasar 3 ayat ini, kemudian Calvin mengatakan tidak, anak-anak tidak boleh ikut sebelum mereka mengaku percaya, atau yang dalam tradisi gereja kita disebut sebagai CD, pengakuan percaya. Maka yang tadinya dua sakramen ini menyatu, setelah orang dibaptis, maka dia menerima perjamuan kudus, termasuk kanak-kanak yang dibaptis kemudian menerima perjamuan kudus, lalu dijarangkan atau direntangkanlah jarak antara keduanya, dan dimasukkan satu ritus berikutnya, yaitu CD. Sebagai prasyarat orang boleh mengikuti perjamuan kudus. Begitu. Nah, kan Calvin mendasari pelarangan anak-anak itu dengan mengutip teks, ya. Dan saya kira teks ini yang menjadi dasar banyak gereja-gereja kita di Indonesia, argumen termasuk Censura Moro misalnya, pemeriksaan diri. Betul, gitu. Ya, itu betul. kan ke sana. Jadi yang sedang tidak boleh ikut perjamuan kudus, dan itu based on 1 Korintus 11. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah memang teks itu berbicara dimaksudkan untuk membuat ada sekelompok orang yang tidak dapat ambil bagian dalam perjamuan kudus? Sayangnya atau untungnya tidak. Gimana? Sayangnya buat yang setuju dengan Calvin, tapi untungnya buat yang tidak setuju. Sebab kalau kita baca dengan teliti konteks, kita ingat betul bahwa memahami sebuah teks harus dilihat dari konteksnya, ya. Kalau kita lihat konteksnya, mulai ayatnya yang ke-17, ya, LAI memberi judul kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan Tuhan. Mulai ayat yang ke-17 ini, Paulus mengadres sebuah isu yang sangat khusus di jemaat Korintus. Isunya apa? Yaitu bahwa mereka itu bertikai ketika mereka melakukan makan bersama, katakanlah perjamuan kudus itu. Ya. Apa yang terjadi? Ayatnya yang ke-20 dikatakan di sana, apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Jadi rupanya pada masa itu, jemaat Korintus itu terdiri atas sebagian kecil orang yang kaya, berpunya, dan orang-orang yang miskin, para hamba. Mereka sama-sama percaya pada Kristus. Nah, dalam perjamuan itu, yang miskin masih bekerja sampai larut, yang kaya punya free time, mereka datang duluan dan makan duluan meja perjamuan itu. Sementara mereka meninggalkan orang-orang yang miskin, yang juga adalah saudara seiman itu. Dan karena itulah Paulus kemudian menegur mereka, kenapa kamu menghina mereka dengan cara tidak menunggu mereka, tapi makan sendiri. Ya. Nah, artinya yang sedang dipertaruhkan di sini adalah makna tubuh Kristus. Tubuh Kristus bukan dalam arti tubuh fisikal Kristus atau tubuh mistikal Yesus dalam roti dan anggur, bukan. Persekutuannya. Persekutuan itu.
Jadi dalam arti itulah kita bisa memahami barang siapa yang tidak mengakui tubuh Kristus pada ayat yang ke-28 itu mengakui persekutuan. Oke. Makanya kemudian setelah Paulus mengatakan ayat 27, 28, 29 yang dipakai dasar oleh Calvin itu, kita harus baca nasihat praktisnya. Ayat yang ke-33. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, hendaklah kamu saling menunggu. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Nah, ini kan menarik sekali. Teks ini bicara soal peminggiran orang-orang miskin oleh orang kaya. Sekarang dipakai oleh Calvin untuk meminggirkan kelompok yang lain, yaitu anak-anak. Dan bisa juga dipakai untuk meminggirkan orang yang hidup dengan disabilitas mental, orang yang hidup dengan demensia, Alzheimer, yang tidak lagi bisa mengekspresikan pengakuan imannya, dan seterusnya dan sebagainya. Ya, Begitu. Jadi andaikan harus ada pun misalnya nih, harus ada yang tidak boleh ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mestinya adalah bukan anak-anak, bukan desa, tapi orang-orang yang tidak menghormati persekutuan sebagai tubuh Kristus. Kalau andaikan kita harus Betul sekali. Ya, itu sebabnya saya tetap pada prinsip bahwa yang bisa mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang sudah dibaptis. Karena baptisan itu memang sebuah sakramen yang menghisapkan seseorang ke dalam tubuh Kristus itu. Jadi meja tidak terbuka selebar-lebarnya. Iya, betul. Memang dalam percakapan teologis itu banyak sekali pandangannya. Mulai dari yang disebut sebagai open table, udahlah siapapun orang lewat apapun agamanya mau dia masuk, bolehlah begitu ya. Ya, kita bisa mencari landasan teologisnya, misalnya bahwa Kristus terbuka pada siapapun, ya. Tetapi ada problem di sana, yaitu bagaimana dengan identitas tubuh Kristus itu, gitu, ya. Maka saya lebih pada posisi yang ekstrim tengah, ya, bahwa ini terbuka, tetapi ini justru perjamuan ini menjadi lambang dari identitas tubuh Kristus. Maka yang sudah dibaptis yang boleh. Jadi bahkan kalau anak-anak itu belum dibaptis ya nggak bisa begitu. Sama seperti orang yang sudah usia 70 tahun kalau belum dibaptis ya tetapi nggak bisa. Nggak bisa begitu. Jadi bukan soal umurnya. Betul. Ya, tapi apakah sudah terhisap ke dalam persekutuan tubuh Kristus, dan itu bagi kita awalnya adalah atau baptisan ditandai kudus. oleh baptisan kudus. Betul. Ya. Jadi semua orang yang telah menerima baptisan kudus entah berapapun umurnya, mestinya ia mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena itu adalah perjamuan persekutuan. Betul. Oke, jadi ini bukan soal moral sebenarnya. Bukan soal moral. Bukan. Sungguh-sungguh teologis. Oke. Ya. Jadi kembali kepada 1 Korintus tadi, Pak Yos. Jadi sebenarnya kalau menjelaskan Pak Yos, mendengarkan Pak Yos tadi kan, ini sebenarnya teks untuk melindungi orang yang potensial dimarginalkan untuk tidak terlibat dalam perjamuan kudus itu. Betul. Betul gitu ya? Ya, betul. Itu sebabnya menarik di GKI kan muncul percakapan juga soal ini. Lalu bagaimana dengan orang yang berada di bawah pengembalaan khusus? Betul. Di tata gereja yang lama, mereka nggak boleh. Iya. Tetapi di tata gereja yang sudah direvisi 2023, mereka justru ini menurut saya sebuah kemajuan yang harus kita syukuri. Orang yang berada di bawah pengembalaan khusus justru di-encourage untuk mengikuti perjamuan kudus, karena perjamuan kudus itu juga punya dimensi pemulihan, dimensi penyembuhan. Kesembuhan itu dialami di dalam persekutuan yang memulihkan, bukan ketika seseorang dicabut dari persekutuan itu, gitu. Ya, dan karena itulah menurut saya ini sesuatu yang harus kita selebrasi begitu. Ya, saya kira masih banyak gereja-gereja di Indonesia yang seperti GKI memahaminya sebelum tata gereja 2023. Betul. Jadi yang
pengembalaan khusus itu, walaupun di GKI sebenarnya jarang juga ada pengembalaan khusus. Betul. Iya, jarang sekali terjadi pengembalaan khusus karena pertimbangannya kan terlalu banyak untuk mengatakan seseorang masuk ke dalam pengembalaan khusus. Atau karena yang dosa banyak ya. Termasuk yang melakukan pengembalaannya ya. Ya, cuman yang satu ketahuan, yang satu enggak ya. Jadi dengan dibukanya perjamuan bagi mereka bahkan yang dalam pengembalaan kudus itu, kalau kita boleh mengatakan bahkan ya, artinya perjamuan kudus mau benar mengatakan bukan hanya sekedar merayakan persekutuan, tapi membuka orang yang dalam dirinya ada semacam ketakberanian untuk masuk ke dalam persekutuan, untuk merangkul, ayo masuk karena di sini kau akan dipulihkan. Betul. Begitu Pak Yuas? Iya, betul sekali. Ya, sangat menarik ya. Jadi dampak dari menjaga meja, bergerak ke meja yang semakin terbuka itu ternyata dampaknya kemana-mana. Dan keterbukaan itu bukan keterbukaan yang tanpa identitas. Setepatnya karena identitas kita adalah orang-orang yang dipulihkan, yang dirahmati, yang ditandai oleh baptisan itu. Maka kita selenggarakan perjamuan yang terbuka ini. Begitu. Menarik sekali. Ya, jadi sebenarnya ketika ini kan GKI kita kan masih belum secara sinodal kita menyepakati untuk melaksanakan perjamuan kudus bersama dengan anak-anak ya. Beberapa jemaat kita sudah melakukan dan secara sudah kita mengatakan tunggu sampai ada keputusan. Ini saya korek tadi itu. Jadi ketika saya masih di sinode itu mestinya dilaporkan paling lambat tahun 2021. Sudah harus ada final Sikap final. Ya. Saya ketika ngomongin kan saya lihat ini gimana dulu kita Oh, ada pandemi. Tertunda, mudah-mudahan segera. Oke Pak Yuas, andaikan nih misalnya, andaikan gereja-gereja di Indonesia termasuk GKI, ya bergerak ke meja yang semakin terbuka, ya membiarkan anak-anak karena memang mereka punya hak, ya yang sudah menerima baptisan kudus untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, ya apa saja yang perlu diperhatikan? Atau diperhatikan. Ini kan perubahan yang menurut saya sangat besar. Bukan hanya praktiknya tetapi juga makna yang terkandung. Apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu dipersiapkan setelah beberapa informasi berikut ini. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo.
Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dengan saya Arlianus, pelayan warung, dan kita bicara mengenai perjamuan bersama anak-anak. Ini segmen yang terakhir. Kalau ada komentar, pertanyaan, silakan tulis di kolom komentarnya. Ya, mudah-mudahan nanti Profesor Joas ada waktu untuk melihatnya, meresponsnya. Pak Joas, tadi kan saya andaikan oleh percakapan kita seperti ini, dan mungkin penafsiran terhadap 1 Korintus 11 tadi dibuatlah penafsiran yang lebih komprehensif terhadap itu, misalnya. Lalu gereja-gereja memang kita harus begitu semestinya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan, dipersiapkan oleh gereja untuk ya kembali kepada praktik awalnya perjamuan kudus itu? Kebetulan GKI Pondok Indah, jemaat di mana saya melayani juga, itu sudah mempraktekkan beberapa tahun terakhir ini. Dan kami ingat betul bagaimana proses itu digulirkan. Tentu dibutuhkan persiapan yang tidak seketika, tapi yang cukup panjang. Mengedukasi warga jemaat dengan berbagai cara. Misalnya kami membuat 2 buah buku. Yang pertama buku untuk guru sekolah minggu dan orang tua, tentang makna, tentang bagaimana mempersiapkan anak-anak. Tapi yang kedua juga buku komik. Oh, yang dibaca langsung bisa anak-anak? Anak-anak yang sudah bisa menikmati ya. Kalau yang masih bayi itu tentu nggak bisa. Orang tua lah yang lebih banyak berinisiatif. Nah, 2 buku itu yang kami publish kepada jemaat. Lalu yang kedua kami juga mengadakan percakapan. Percakapan terbuka dengan jemaat. Kami membuka diri pada kegelisahan, pada antusiasme, pada apapun begitu, dan kita garap ini pelan-pelan sampai ada satu waktu di beberapa bulan kemudian yang kami katakan oke ya, ini saatnya kita mulai. Itu pun tentu hari Minggu ya, hari Minggu itu pun kami mengadakan semacam transisi. Misalnya ketika perjamuan kudus itu anak-anak kan mestinya ikut. Bagaimana dengan anak-anak yang orang tuanya belum bisa menerima? Kami tetap buka kebaktian anak sekolah minggu bagi yang belum bisa. Jadi memang kami bersyukur guru-guru sekolah minggu kami itu sangat dedicated untuk itu. Ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, pelan-pelan makin sedikit ini anak-anak yang di sekolah minggu ya. Sehingga sampai hari ini ketika ada perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak, maka mereka sepenuhnya ikut dengan kami. Dan yang menarik adalah bahwa nggak ribut tuh. Itu pertanyaan paling banyak. Ini gimana anak-anak nanti ketika nanti ribut dan seandainya pun ribut juga nggak apa-apa. Karena memang ribut itu esensi anak-anak. Kalau yang ribut orang tua kita marahin. Iya. Kalau anak-anak, ya kalau ada anak-anak yang kalau pendeta khotbah lalu dia duduk tenang, malah aneh. Ada yang salah nih dengan anak-anak ini. Tapi entah bagaimana, mungkin karena didampingi oleh orang tua begitu ya. Itu saya bisa katakan bahwa ini menjadi semacam revival untuk gereja kami. Bahwa ini menjadi sebuah pengalaman spiritual yang saya sangat yakin akan menancap dalam hati anak-anak sampai dia dewasa itu. Bahwa aku juga boleh menjadi bagian dalam sebuah misteri keselamatan yang tidak mampu aku ungkapkan, tapi somehow aku berada di dalamnya. Begitu. Ini kan karena Pak Joas menyebut jemaat GKI Pondok Indah. Ya. Ini kalau saya keliru tolong dikoreksi. Sejauh saya mengetahui dengan secara sangat terbatas tentu saja,
jemaat pondok ini kan sangat jemuk ya, latar belakang. Betul. Ada juga yang datang dari berbagai macam gereja. Betul. Itu ketika itu pertama kali disampaikan, itu reaksi dari umat itu gimana, Pak? Kan ada penjelasan kan di awal dimulai nih. Beberapa keberatan yang tipikal adalah, loh sudah lama ini, sejak lama nggak kok diubah sih gitu. Okay. Seolah ini sesuatu yang sama sekali baru. Lalu yang kedua ingin mengatakan, oh kalau begitu sebelumnya kita salah nih. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ya pemahaman Calvin. Loh anak-anak kan belum paham. Ya. Dalam hati saya berpikir, emangnya Bapak paham? Saya aja pendeta nggak paham kok. Karena misteri keselamatan kan melampaui pemahaman kita ya. Betul. Nah, tiga argumen itu yang selalu muncul. Tapi sejauh kita punya argumen yang mendasar, yang baik, yang dengan perlahan kita sampaikan, ya pada akhirnya, oh begitu ya. Jadi penting sekali edukasi itu. Itu berapa lama itu rentang waktu dari awal mulai sebutlah menginformasikan? Iya, sekitar 1 tahunan lah. 1 tahun. Ya. Oke. Jadi jangan buru-buru. Tapi betul yang Pak Arianus tadi katakan, GKI Pondok Indah memang sangat majemuk. Tapi di beberapa jemaat lain di Jawa Tengah yang juga melaksanakan dan yang relatif tidak atau kurang majemuk, itu memang tampaknya lebih mudah. Ya. Jadi kalau sebuah jemaat yang dari dulunya memang lebih banyak orang GKI-nya, kelihatan lebih mudah ya. Nah itu perlu diteliti itu. Karena orang GKI dari dulu itu kalau boksunya ngomong apa biasanya Oh gitu ya. Iya. Ya. Oke, jadi sangat panjang ya, sangat panjang. Ya. Jadi yang pertama-tama didekati adalah tadi kan ngomong kan bukunya dibuat hanya untuk orang tua dan anak. Ya. Apakah ada untuk anak-anak juga ya, orang tua dan anak dan guru sekolah minggu. Ya. Karena itu agen quote and quote ya, agen untuk menolong anak-anak dipersiapkan mengikuti itu. Ya. Betul. Dan sampai hari ini juga guru sekolah minggu membantu majelis untuk mengedarkan kepada anak-anak. Jadi kami punya 3 elemen sekarang untuk minumnya ya, anggur yang beralkohol, kemudian pengganti anggur, sirup anggur itu, dan tapi ini kan buat diabetes bahaya nih. Ya, lalu teh tawar pengganti itu. Nah, guru sekolah minggu lah yang tahu siapa anak-anak binaannya begitu. Lalu mereka ikut mengantarkan. Oh, sampai jenis yang hendak diberikan itu dipersiapkan. Jadi guru tahu siapa yang boleh mendapatkan anggur. Betul. Oh, sedetil itu. Iya, sedetil itu. Dan untungnya di kami elemen roti dan anggur itu disampaikannya bersamaan. Jadi bukan roti bukan yang selesai dulu, tapi bersamaan begitu. Nah, kalau bagi jemaat dewasa sendiri, apakah ada dibuat juga buku atau hanya dari khotbah-khotbah saja begitu? Khotbah lalu pembinaan seperti apa PTJ ya, pendidikan teologi jemaat, percakapan begitu. Di media kami ada majalah kasut dan lain sebagainya. Ya, tadi kan Pak Yoha sudah bicara mengenai salah satu respons dari jemaat ini bahwa berarti yang kalau begitu kita selama ini salah. Nah, saya ingin mendapat komentar Pak Yoha tentang ini. Kan sekali lagi memang di tengah-tengah masyarakat atau umat lah begitu. Kalau ada sesuatu yang baru yang berbeda, apalagi bertentangan dengan yang selama ini dipraktikkan, orang cenderung untuk pertama-tama menolak mati-matian karena dari dulu juga udah begini. Atau yang kedua adalah berarti dulu ini salah. Apalagi tadi kan kalau kita misalnya mengikuti penjelasan Pak Yoha bahwa mengapa gereja-gereja di Indonesia itu tidak akrab dengan tradisi perjamuan kudus bersama anak-anak, karena ya gereja-gereja reformasi memang mengikuti gereja barat itu udah mengangkat itu, dan argumen kakek Calvin kan dari 1 Korintus 11 yang ternyata sebenarnya tujuannya pesan yang ia sampaikan berlawanan dengan tujuan Paulus menulis itu. Lalu kalau dikatakan berarti salah dong selama ini kita.
argumen semacam itu sangat banyak muncul, bukan hanya di isu ini ya, di banyak isu, Betul. di mana gereja melakukan pembaruan selalu muncul, ya, karena orang Kristen atau orang beragama pada umumnya itu memang cenderung konservatif, artinya mengkonserv apa yang memang sudah dihidupi selama ini. Jadi kalau ada pembaruan, wah, ini seperti menegasi atau mengatakan salah gitu ya. Nah, kita tidak boleh bersikap anakronistik. Anakronistik itu mengatakan bahwa dengan pemahaman yang sekarang lalu buru-buru mengatakan bahwa pemahaman yang lalu itu pasti salah gitu. Tapi kita harus melihatnya dalam perjalanan pemikiran yang berkembang. Ya. Perkembangan pemikiran ini tidak ingin mengatakan bahwa yang lama itu salah. Mungkin memang ada salahnya. Sama seperti semua orang pasti punya kesalahan ya. Tapi dia tetap berada pada landasan teologis yang benar. Misalnya, mereka yang mempraktekkan paidokomunian, menerima anak-anak maupun yang menolak, tetap landasannya adalah anugerah. Cuman sekarang kita memahaminya secara baru nih, atau secara lebih lengkap. Ya. Sehingga kami tidak pernah mengatakan bahwa yang sebelumnya itu salah. Tetapi kita sekarang tiba pada pemahaman yang lebih utuh. Lebih utuh. Tidak yang paling utuh, tidak sempurna, tapi lebih utuh dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau kita sudah tahu yang lebih utuh, ya mari kita bergerak ke situ. Gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengatakan bahwa kalau kita sudah bisa tiba pada titik ini, itu berkat sebelumnya. Jadi Bapak Ibu menjadi bagian dari proses perubahan itu. Jadi memang ini lalu menjadi isu pastoral ya. Bagaimana kita tidak dengan serta merta mengatakan udah keliru ini. Jadi tidak radikal begitu, tapi ada sebuah perkembangan yang sudah selayaknya kita hidupi begitu. Nah, ini penting untuk para pendeta juga menyampaikan dengan cara demikian. Ya, karena saya ingat sekali ketika dulu itu mulai dipraktikkan di GKI Pondok Indah dan GKI mulai memperbincangkannya, ada sekelompok majelis jemaat dan anggota GKI datang ke kantor sinode. Dan bilang ke saya, kalau GKI menerima ini, jemaat kami pecah. Saya bilang sabar, segala sesuatu pada waktu nanti akan ada penjelasannya. Tapi sabar, ini kita baru mulai mempercakapkan kok, nggak akan besok diubah jadi. Artinya tadi kan yang Pak Yus mengatakan, orang kan cenderung mempertahankan, merawat apa yang sudah dihidupi. Ya, padahal kan bukankah gereja reformasi mestinya kita harus menjadi gereja yang terus menerus memperbarui diri ya. Bila ada, kalau kita menemukan ada hal-hal yang selama ini terlewat oleh kita untuk mempercakapkannya dan kini dipercakapkan, ya mestinya kita bergerak ke arah sana. Ya, memang sakramen ini salah satu doktrin yang memang kalau tidak hati-hati bisa memunculkan konflik ya. Kita ingat tahun berapa itu 40-an ya di Solo. Oh ya, 2 jemaat. Pecah hanya urusan cawan tunggal atau sloki kecil. Tapi akhirnya selesai juga. Oke, Pak Yus, ini percakapan yang menarik. Terima kasih ini. Sebelum kita menutup acara ini, apakah ada semacam sebutlah pesan pastoral Pak Yos kepada gereja-gereja mengenai topik kita ini? Silakan. Ya, mari secara kita menggumuli terus isu apakah anak-anak dapat kita hisapkan, kita libatkan dalam perjamuan kudus ini dengan selalu melandaskan pemahaman kita pada rahmat Allah. Rahmat yang melampaui segala akal ini. Gereja kita dapat hidup sampai detik ini karena rahmat Allah, anugerah Allah. Dan di dalam diri anak-anak yang sudah menerima sakramen baptis itulah kita diyakinkan bahwa mereka adalah bukan hanya masa depan gereja, tetapi juga masa kini gereja. Dan biarlah anak-anak itu menerima rahmat itu di masa anak-anak mereka, bukan ketika mereka sudah dewasa. Selamat bergumul. Oke, Pak Yos, terima kasih atas percakapan yang sangat menginspirasi. Berharap ini menjadi masukan-masukan bagi gereja-gereja di Indonesia untuk sekali lagi kembali mempertimbangkan apa yang selama ini sudah kita praktikkan. Bukan yang lama salah,
Ya, tapi kalau kita menemukan sesuatu yang perlu kita ubah dalam rangka semakin punya pemahaman, pengertian, penghayatan lebih utuh pada penghayatan iman Kristiani, saya kira adalah tepat kalau kita membuka diri untuk bergerak ke arah sana. Terima kasih. Bila ada pertanyaan-pertanyaan silakan kirim kami lewat nomor 0812 8188 91. Ada masukan-masukan kirim ke kami. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.